Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rata-rata pesertanya adalah guru PAUD, kemudian pemerhati PAUD, praktisi PAUD, pengelola PAUD, yang mana guru-guru PAUD, pemerhati PAUD, pengelola PAUD itu adalah termasuk kita ini pelukis generasi emas di era 4.0. Kita mempunyai tanggung jawab seperti apa anak usia dini di 20 tahun yang akan datang. Seperti apa kita melukisnya, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab guru-guru PAUD, tanggung jawab guru RA, tanggung jawab guru IGTK, tanggung jawab guru yang berorganisasi pada beberapa mitra tersebut. Nah, kita tidak lepas dari pengetahuan-pengetahuan seperti apa pengetahuan kita semakin lama, semakin tambah, semakin berkembang. Dan kita tidak boleh stagnan pada ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Karena dunia semakin berkembang, apalagi dunia anak usia dini, kita yang bertanggung jawab seperti apa 20 tahun yang akan datang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan kita itu ada di nomor 2 dari 75 negara berkembang. Yang mana nomor 2 dari mana? Dari bawah. Karena kita masih menggunakan paradigma lama. Pendidikan kita itu masih menggunakan paradigma lama seperti apa? Kita nyaman pada masih pendidikan nenek moyang. Ngoten nggih, ya mohon maaf. Kami sebagai praktisi PAUD, dosen PAUD tidak mengharapkan seperti itu. Berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan daya saing agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebagai bangsa yang unggul, relevan dalam konteks kehidupan modern. Seperti apa kita guru PAUD itu menyongsong negara agar SDM kita berkualitas, SDM kita unggul. Kenyataannya, daya saing tidak terletak pada sumber daya alam yang kita miliki saat ini, tetapi lebih pada kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan kompetensi yang dimiliki, khususnya guru-guru PAUD. Nah, guru-guru PAUD di sini bukan hanya dari guru non formal, tetapi baik dari SPS, BKB, TPA, kemudian IGTK, yang kemudian dari IGRA dan lain sebagainya. Itu adalah kita berprofesi sebagai guru PAUD gitu ya. Nah, di sini aspek pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia seperti pendidikan formal, non formal maupun informal dalam itu adalah kunci keberhasilan bangsa. Nah, bagaimana kita menjadi pendidik yang berkualitas baik pada sektor formal, sektor non formal maupun informal, karena itu adalah kunci keberhasilan suatu bangsa terletak pada pendidik yang berkualitas. Sumber daya alam bukan menjadi tujuan yang pertama, tetapi SDM lah. SDM yang berkualitas itu adalah aset bangsa yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita jaga. Hakikat kurikulum Merdeka Mengajar itu seperti apa? Saat ini kita sudah berada pada kurikulum Merdeka Mengajar. Saya harapkan teman-teman guru-guru PAUD, guru-guru PAUD, praktisi PAUD, peneliti PAUD mengetahui seperti apa Merdeka Mengajar itu, karena sudah 10 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan kurikulum 2013. Saatnya kita sudah berubah untuk mengikuti, melaksanakan, mengimplementasikan, menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar. Yang mana kurikulum Merdeka Mengajar di sini itu tujuannya untuk menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Di sini, kurikulum Merdeka Mengajar itu menguatkan relevansi PAUD sebagai fase pondasi anak usia dini, yang mana fase pondasi ini sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa pada perkembangan karakter, kemampuan anak, serta kesiapan anak di jenjang selanjutnya. Jadi kita harapkan, semuanya mengharapkan untuk perubahan kurikulum di masa fase pondasi ini, yang saat yang lalu kita sudah masih menggunakan kurikulum 2013, ayolah kita berubah untuk mengikuti, menerapkan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar. Dengan kurikulum Merdeka, seperti apa inovasi-inovasi yang akan kita lakukan? Seperti apa inovasi-inovasi yang akan kita implementasikan di lembaga agar anak-anak kita semakin berkualitas pada perkembangannya, pada 6 aspek perkembangannya, pada karakternya, kemudian pada kesiapan di jenjang
pendidikan selanjutnya. Kemudian apalagi saat kita mengajar, saat kita menemani anak-anak kita, yang kita unggulkan adalah 6 aspek pembelajaran, 6 aspek perkembangan anak usia dini, mulai dari moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, kemudian sosial emosi, itu yang kita unggulkan. Baik, terima kasih nggih. Jadi pembelajaran inovasi pembelajaran ini kita matchkan dengan kurikulum Merdeka. Seperti apa inovasi yang terkait dengan kurikulum Merdeka Mengajar agar kita tidak tertinggal dengan dunia lain, dengan dunia pendidikan yang ada di luar negeri. Saatnya ketika kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, kita masih berkecimpung pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Okay? Nah, saat ini kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah goodbye. Okay? Sudah goodbye. Nah, teman-teman kalau masih menggunakan kurikulum 2013, ayolah kita berubah. Karena kita sudah dunia pendidikan anak usia dini sudah mulai berubah. Yang mana kita sudah meninggalkan kompetensi inti dan kompetensi dasar di kurikulum di kurikulum 2013, saatnya kita goodbye. Ayolah kita song-song kurikulum Merdeka Belajar. Hakikat kurikulum Merdeka Mengajar yang kita butuhkan yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yang mana pembelajaran berbasis proyek ini untuk mengembangkan soft skill dan karakter, yang mana soft skill dan karakter ini terdiri dari iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreatif. Ini ada pada P5. Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa menerapkan ini walaupun sebelum menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar. Baik, yang kedua adalah di kurikulum Merdeka Mengajar ini fokus pada materi esensial. Materi esensial ini memiliki waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi, numerasi. Ini adalah fokusnya. Fokus di Merdeka Mengajar itu adalah kita fokuskan pada kompetensi anak secara dasar, yang mana kita tidak lepas dari literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, ya, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal, gitu ya. Nah, karena di sini pendidikan anak usia dini, pembelajaran anak usia dini harus kita sesuaikan dengan fleksibilitas guru, yang mana guru itu bisa menerapkan pembelajaran anak usia dini itu sesuai dengan muatan apa yang sudah direncanakan oleh guru, apa yang sudah ada di lingkungan sekitar. Nah, itu yang akan kita unggulkan. Setelah kita tahu dasarnya seperti apa pembelajaran di era Merdeka Mengajar ini, kita saatnya ke pembelajaran yang inovatif. Seperti apa sih pembelajaran inovatif itu? Pembelajaran inovatif itu adalah bentuk pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Nah, saat ini pembelajaran inovatif, teman-teman, mohon maaf, sebelum teman-teman paham terkait dengan pembelajaran inovatif, mungkin teman-teman masih menggunakan pembelajaran berbasis nenek moyang, seperti masih menggunakan LKS, kemudian masih menerapkan calistung 100%. Insya Allah calistung kita laksanakan di pembelajaran inovatif di kurikulum Merdeka Mengajar ini, tetapi dengan cara model lain, gitu nggih. Tampilkan foto-foto video itu sangat menarik, rata-rata menarik guru PAUD seperti apa implementasi di lembaga ketika kita melaksanakan menyesuaikan pembelajaran inovatif itu seperti apa. Nah, itu di layar sudah saya contohkan pembelajaran inovatif seperti apa. Karena pada anak usia dini, pada anak TK, RA itu adalah tempatnya bermain, ya, taman tempatnya bermain. Jadi Raudatul juga itu tempat bermain. Kemudian apalagi KB kelompok bermain. Jadi ranah kita bukan mengajar seperti guru SD. Nah, mohon maaf karena rata-rata saat ini guru PAUD itu
bertugas sebagai guru SD, yaitu menerapkan calistung, apalagi les ya. Pulang sekolah anak-anak diberi les, itu bukan ranah kita. Tidak ada anak usia dini yang melakukan kegiatan les ya pulang sekolah. Itu bukan ranah pendidik anak usia dini. Oke. Oke. Nah, anak usia dini ketika belajar di sekolah, ketika bermain di sekolah, kegiatannya adalah bermain sambil belajar. Dengan belajar, anak-anak bisa mengimplementasikan, memaknai. Dengan belajar, anak akan berkembang eh, sangat baik. Jadi inovasi pembelajaran teman-teman masih boleh menggunakan LKS, tetapi LKS itu bukan tujuan pertama di kurikulum Merdeka Mengajar. Boleh misalkan mohon maaf, Ormit kita mengharuskan untuk membeli buku-buku paket. Silakan, tetapi tidak dilaksanakan di sekolah. Laksanakan buku paket itu. Selesaikan buku paket itu bisa di rumah atau ketika waktu-waktu senggang. Karena itu tuntutan wali murid, silakan. Tetapi ketika belajar di sekolah, bermain di sekolah, optimalkan 6 aspek perkembangannya dengan cara bermain. Bermain seperti apa? Bermain yang mengoptimalkan hot anak. Hot anak seperti apa? High order thinking skill anak kita optimalkan. Begitu ya. Nah, karena di sini pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan diharapkan pembelajaran inovatif ini dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan anak usia dini sehingga anak usia dini itu dapat berkembang secara optimal. Hotnya meningkat sangat luar biasa. Yang mana hot ini adalah terkait dengan high order thinking skill. Seperti apa keterampilan anak-anaknya, seperti apa pemahaman anak-anak usia dini di era merdeka belajar ini. Di sini sifat pembelajaran inovatif seperti apa? Pembelajaran inovatif itu bersifat student center, yang artinya pembelajaran lebih memberikan peluang kepada anak untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Oke, karena di sini kita sebagai guru PAUD, yaitu kita harus bisa mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri, self direct ya, dan dimensi oleh teman sebaya. Seperti apa? Peer mediated interaction. Seperti apa? Jadi, bu guru PAUD itu kita yang harus bisa mengkonstruksikan pengetahuan anak secara mandiri seperti apa. Biarkan anak belajar dengan memahami pengetahuan dengan caranya sendiri, bukan student center, tetapi adalah bukan teacher center, tapi student center, gitu nggih. Biarkan anak berkembang sesuai dengan, biarkan anak memahami pengetahuannya dengan caranya sendiri, gitu ya. Ini adalah kegiatan pembelajaran inovatif pembelajaran. Insya Allah dengan seperti ini anak-anak akan semakin meningkat hotnya, akan semakin meningkat pengetahuannya, karena anak-anak ini memperoleh pengetahuan dengan caranya sendiri. Jadi bu guru bukan sebagai teacher center lagi, tetapi guru sebagai pengamat dan guru sebagai pelurus pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan anak sesuai dengan pengamatan anak-anak, apa yang dikerjakan oleh anak-anak, apa yang dilakukan anak-anak. Kita sebagai pengamat dan kita yang meluruskannya. Gitu nggih, bukan guru yang menyiapkan, guru yang menyiapkan, anak-anak yang melaksanakan. Ini adalah tujuan pembelajaran inovatif. Apa sih tujuan pembelajaran inovatif itu, teman-teman? Nah, tujuan pembelajaran inovatif itu adalah berpikir secara kritis. Nah, seperti apa guru itu membangkitkan anak-anak supaya bisa berpikir secara kritis? Karena guru itu tidak hanya sebagai teacher center, tetapi ayolah guru itu bisa bagaimana menerapkan agar anak-anak itu bisa berpikir secara kritis ketika menghadapi masalah. Bukan masalah seperti orang dewasa loh ya. Berpikir kritis ketika anak-anak menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak itu dapat membuat keputusannya dengan caranya sendiri. Apapun keputusan anak,
akuilah, hargailah teman-teman, karena itu adalah suatu proses perkembangan bahasa. Anak-anak mengungkapkan kalimatnya, anak-anak mengungkapkan pernyataannya, anak-anak mengungkapkan pertanyaannya. Silakan hargailah, karena kita mendidik anak usia dini itu mengembangkan 6 aspeknya. Jangan dibelenggu, jangan dimatikan perkembangan anak-anak. Ketika Anda harus mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan, jangan dimatikan pikiran anak-anak itu. Calistung mana? Ini semua ada calistung. Setelah melakukan kegiatan, anak-anak diusahakan bu guru untuk mengajak anak-anak untuk bisa meniru tulisan, meniru kalimat seperti itu. Insya Allah murid Anda akan memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, pendekatan inovatif di Merdeka Mengajar yang akan kita bicarakan saat ini adalah pembelajaran berbasis alam, pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk pembelajaran berbasis tim dan berbasis IT, nanti mungkin ada webinar series berikutnya kita lanjutkan kemungkinan ya. Oke, baik. Yang kita bicarakan saat ini adalah pembelajaran berbasis alam. Ya. Seperti apa pembelajaran berbasis alam? Saya kira teman-teman di lingkungan sekitar panjenengan itu semuanya bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Oke, lingkungan alam panjenengan itu sangat mendukung untuk perkembangan anak usia dini. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis alam. Ada beberapa pendekatan. Nah, ternyata inovasi pembelajaran di kurikulum Merdeka Mengajar itu hanya seperti itu. Ya, inilah. Apalagi pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran berbasis pembelajaran berstandar nasional. Ketika Anda menerapkan, kenapa sih kok seperti itu saja? Ini adalah pembelajaran berbasis berstandar nasional itu seperti ini. Ini yang pertama, Oke, pendidik memilih mengembangkan strategi pembelajaran terkait dengan pemahaman, penggunaan konsep pembelajaran dengan alam, yaitu learning approach-nya seperti apa. Ini adalah contoh-contoh ini adalah pembelajaran berbasis alam. Nah, mungkin Ibu guru semua sudah menerapkan pembelajaran berbasis alam seperti ini. Ini adalah bisa meningkatkan HOT anak, high order thinking skill anak itu seperti apa. Anak menanam, anak diajak menanam, biarkan anak mengakui pengetahuannya dengan caranya sendiri, mencari pengetahuannya dengan caranya sendiri. Yang pertama itu anak-anak diajak menanam, kemudian anak-anak diajak menanam, gurunya menyediakan berbagai alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian suatu saat anak-anak juga diajak berjalan-jalan di tepi sawah, berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Anak-anak diajak ke kandang sapi untuk mengamati seperti apa sih sapi sebenarnya. Tidak hanya gambar saja, begitu ya. Sudah bukan zamannya kita hanya menyediakan gambar-gambar, hanya gambar. Kemudian kita menjelaskan itu bukan zaman kita, itu bukan guru di saat era kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, di era Merdeka Mengajar ini kita harus inovatif. Seperti apa guru inovatif itu? Ya, kita harus memanfaatkan alam yang sesungguhnya, yang seluas-luasnya. Sekarang kita mulai kepada pendekatan pedosentris. Seperti apa pendekatan pedosentris itu? Pendekatan alam, tapi kita katakan pedosentris seperti apa? Nah, ini teman-teman, ini terkait pendekatan berbasis alam dengan pendekatan pedosentris. Nah, teman-teman, insya Allah saya yakin teman-teman sudah melakukan pembelajaran berbasis pendekatan alam dengan berbasis alam dengan pendekatan pedosentris ini ya. Nah, pendekatan pedosentris adalah kemampuan anak pada kegiatan pembelajaran berpusat bertitik pada kemampuan anak. Gitu ya teman-teman, kemampuan anak kita optimalkan gitu. Kemudian kemampuan anak ini akan menguasai proses bagaimana bahan belajar yang ada di sekitar lingkungan kita itu dilaksanakan, digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, nah ternyata pembelajaran
di era Merdeka Mengajar ini, inovasi pembelajarannya sangat mudah sekali. Tentunya pembelajaran ini, alat dan bahan ini sangat mudah didapatkan di lingkungan Anda. Begitu. Anda tidak harus beli, tidak harus pabrikan. Anda boleh menggunakan bermacam-macam bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan Anda. Saya yakin, saya optimis bahwa anak itu lebih bahagia menggunakan model-model pembelajaran yang seperti ini. Di mana calistumnya? Calistumnya dengan sendirinya, insya Allah setelah kegiatan belajar, setelah kegiatan proyek yang seperti ini, anak-anak kita arahkan untuk pengenalan dulu. Bagaimana konsepnya? Bagaimana konsep mengenal huruf, bagaimana konsep mengenal angka dari kegiatan yang seperti ini. Berikutnya, pendekatan yang kedua teman-teman adalah pendekatan child center versus teacher center. Gitu, nggih? Nah, seperti ini. Yang mana pendekatan ini adalah pendekatan kegiatan pembelajaran berpusat pada aktivitas anak. Melalui aktivitas anak, anak-anak bisa mencari, menemukan, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuannya dan keterampilannya. Biarkan anak mengungkapkan, biarkan anak mengungkapkan, mengkomunikasikan dengan caranya sendiri apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah digunakan sebagai kegiatan pembelajarannya. Oke. Di sini tugas guru adalah untuk menyusun, ya, menyusun, menciptakan berbagai situasi dan memfasilitasi kemungkinan jika anak-anak itu memerlukan, ya, memerlukan alat dan bahannya. Guru sebagai fasilitator, gitu, teman-teman. Nah, semoga teman-teman dengan model pendekatan ini paham dan bisa diterapkan di lembaga Anda. Yang ketiga adalah pendekatan discovery atau pendekatan penemuan. Nah, di sini discovery itu dikenal dengan pendekatan penemuan, gitu teman-teman. Nah, pendekatan di sini adalah pendekatan memusatkan pada kegiatan pembelajaran pada upaya aktivitas anak didik untuk menemukan diri, menemukan sendiri sebagai aspek pengetahuannya. Biarkan anak menemukan pengetahuannya dengan caranya sendiri. Keterampilan dan nilai melalui berbagai pengalaman yang dirancang dan diciptakan oleh guru. Ketika guru menyediakan alat dan bahan yang sangat luar biasa, anak-anak biarkan menemukan cara dengan caranya sendiri. Nah, teman-teman, oke. Nah, dengan caranya menemukan pengetahuan dengan caranya sendiri ini, insya Allah pengetahuan anak akan berkembang secara optimal. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan proses versus pendekatan hasil. Pendekatan proses versus pendekatan hasil ini adalah pendekatan yang mengoptimalkan, pendekatan kegiatan pembelajaran ini adalah lebih mengedepankan pentingnya proses belajar, sebagai proses pemerolehan berbagai ragam pengetahuannya dengan nilai-nilai dan keterampilannya. Seperti apa? Anak-anak ini sudah menyusun pengetahuannya dengan caranya sendiri, membuat sesuatu, hasilnya seperti apa, gitu ya. Hasilnya ini sudah sangat luar biasa. Kalau hasilnya seperti ini, apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan seperti ini? Setiap pembelajaran, setiap tema yang Anda lakukan itu di kurikulum Merdeka Belajar, di Merdeka Mengajar, itu semuanya adalah berbasis proyek. Karena yang mana di kurikulum Merdeka Mengajar itu ada 3 elemen. Yang pertama moral agama, yang kedua jati diri, yang ketiga literasi dan STEAM. Nah, ketika kita menerapkan literasi dan STEAM, insya Allah pengetahuan anak-anak akan berkembang secara optimal, gitu nggih. Nah, di sini teman-teman, ketika anak menghasilkan sesuatu, guru harus mengajak anak memberikan scaffolding. Bagaimana scaffolding guru agar anak bisa memecahkan masalah, kemudian agar anak bisa memperoleh hasil kegiatannya dengan secara optimal, begitu nggih teman-teman. Oke. Nah, karena di sini ini
anak-anak harus menghasilkan sesuatu yang optimal. Jadi biarkan anak-anak itu menyelesaikan tugasnya dengan caranya sendiri, tidak didikte, tidak divonis oleh bu guru begitu. Biarkan anak-anak berekspresi dengan caranya sendiri. Sekarang kita tiba saatnya nggih pada pendekatan tematik. Nah, selain pendekatan tematik di sini adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai konteks dalam kehidupan anak sehari-hari. Yang mana di sini anak-anak itu menggunakan benda, peristiwa, keadaan, atau pengalaman yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari anak-anak itu seperti apa? Apa yang dijumpai, apa yang dilihat, itu kita gunakan sebagai tema. Nah, tentunya teman-teman sudah menerapkan pembelajaran berbasis tema. Kemudian pembelajaran bertematik ini guru bisa mengambil tema-tema yang ada di sekitar lingkungan, ya, peristiwa, benda-benda, kemudian keadaan, lingkungan sekitar kita, itu bisa kita ambil. Nah, tetapi bagaimana kita mengambil tema-tema itu, bagaimana kita mengimplementasikan tema-tema itu pada kegiatan pembelajaran di era mengajar seperti ini, sebagai guru kita harus inovatif, kita menyediakan alat dan bahan di sekitar lingkungan kita. Oke. Berikutnya, guru dapat mengembangkan suatu strategi pembelajaran yang bermakna, utuh, terpadu, yang mengkaitkan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lainnya. Kita harus bisa mengaitkan pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya. Apa yang kita kaitkan? Yang kita kaitkan adalah antara 6 aspek perkembangan dan tema yang kita ambil, gitu ya. Yang utama, karena pembelajaran anak usia dini yang kita optimalkan 6 aspek perkembangannya, mulai dari fisik, motorik, moral, agama, sosial, emosi, kemudian kognitif, bahasa, dan seni, itu yang kita optimalkan, dan sehari-hari pembelajaran kita seperti itu. Dan kegiatan pembelajaran sehari-hari adalah mengoptimalkan 6 aspek dengan menggunakan tema, gitu nggih. Jadi tema-tema itu harus kita sesuaikan dengan 6 aspek pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikutnya, seperti apa sih ciri-ciri pembelajaran tematik? Insya Allah teman-teman itu sudah menggunakan pembelajaran tematik, nggih. Tematik itu yang sudah kita terapkan, yang sudah kita implementasikan di lembaga kita. Di anak usia dini adalah pembelajarannya berbentuk tematik, gitu nggih. Nah, seperti apa sih ciri-ciri pembelajaran tematik itu yang sudah kita laksanakan? Yang belum, ayo kita luruskan, gitu nggih. Yang belum, ayo kita luruskan seperti apa. Nah, karena pembelajaran tematik itu yang kita gunakan saat ini, mulai dari kurikulum zaman penjajahan sampai kurikulum merdeka, itu yang kita gunakan dan kita laksanakan. Nah, cirinya yang pertama adalah berpusat pada anak, berpusat pada anak. Jadi yang kita optimalkan stimulus perkembangan anak, gitu nggih. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Apakah tema yang kita ambil memberikan pengalaman langsung kepada anak seperti ini? Ketika kita mengenalkan anak kasar halus. Nah, masih banyak saya jumpai di daerah-daerah lain ketika kami melakukan tugas asesor, masih banyak mengenalkan pengalaman langsung, misalkan kasar halus menggunakan gambar. Nah, itu bukan ranah pembelajaran anak usia dini. Kalau gambar itu bukan untuk memberikan pengalaman langsung ketika anak merasakan kasar halus, tetapi kalau guru ingin memberikan pengalaman langsung, guru itu harus menyediakan alat dan bahan, gitu nggih. Alat dan bahan kita raba, kita cicipi, begitu nggih. Misalkan mengenalkan buah-buahan kasar dan halus, kita harus berani menghadirkan misalkan dengan durian, kemudian mangga, itu
kita bisa menjelaskan pembelajaran itu kasar halusnya seperti apa. Berikutnya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, konsep mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang ada di anak usia dini, bukan matematika, begitu nggih, teman-teman. Mata pelajaran yang dimaksud ini adalah di situ ada perkembangannya, 6 aspek perkembangannya, itu maksudnya. Oke, supaya ketika tema yang Anda ambil, ketika tema yang Anda ambil itu sesuai dengan perkembangan anak, bagaimana proses pembelajarannya. Bagaimana anak-anak itu ketika mau menggunakan tema tema misalkan buah-buahan, sebelum melakukan kegiatan anak-anak diajak berdoa dulu, gitu ya. Itu yang moral agamanya. Kemudian ketika temanya tanaman, anak-anak boleh diajak bermain di bawahnya pohon, berlari mengumpulkan daun-daun, kemudian menghitung daun, kemudian menumbuk daun, menumbuk daun, kemudian membuat daun menjadi topi dan lain sebagainya, gitu nggih. Jadi anak-anak bisa bagaimana merasakan proses pembelajaran itu. Kemudian bersifat fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini seperti apa anak-anak itu mudah digunakan bagi kegiatan pembelajaran anak usia dini. Oke, berikutnya hasil pembelajaran itu dapat digunakan sebagai hasil pembelajarannya dapat digunakan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, gitu ya. Minat dan kebutuhan anak, jadi Bu Guru tidak hanya menyediakan satu alat dan bahan, tetapi Bu Guru boleh menyediakan bermacam-macam alat dan bahan. Ngoten nggih? Ini mungkin teman-teman bisa membacanya ya. Ilustrasi ini merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat anak dengan menyiapkan luspat menggunakan cara yang baru dan berbeda. Kemudian invitasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan tema pembelajaran kepada anak. Invitasi juga merupakan dorongan untuk anak-anak bereksplorasi, dapat dibuat secara tertulis maupun disampaikan secara lisan. Secara lisan boleh. Kemudian melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Jadi invitasi ini mengajak anak untuk terinspirasi bagaimana benda-benda atau luspat-luspat itu digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Ini adalah contoh bentuk invitasi ya, dalam bentuk pertanyaan. Seperti apa lukisan gelembung buatanmu? Nah, ini boleh diungkapkan, boleh ditulis di depannya anak-anak, ditaruh di atas meja gitu. Di manakah kupu-kupu terbang begitu? Makanan olahan dari buah pepaya, apakah yang dapat kamu lakukan begitu ya? Ini adalah contoh-contoh invitasi. Bagaimana olahan kerupuk yang telah kamu buat? Ini adalah semuanya menginspirasi anak untuk meningkatkan hot anak, height of the thinking skill pada era merdeka mengajar. Oke, next. Sepertinya sudah habis ya Bu Anita. Mohon maaf kalau waktunya sampai selesai. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam bentuk ajakan. Ayo memasak sayuran, amatilah ayam, kemudian dan lain sebagainya. Ayo membuat rumah idaman yang indah. Ini adalah kalimat invitasi yang meningkatkan hot anak. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dari saya. Jika pengetahuan yang Anda dapatkan mungkin tidak sama sesuai dengan pengalaman Anda yang Anda lakukan. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.